hadir semua anak-anak? Ya, hadir ya. Nah, sebelum kita mulai, apakah kalian masih ingat dengan materi yang kita pelajari minggu lalu? Yaitu materi tentang Awatara, Dewa, dan Batara. Ya, benar itu anak-anak. Kalian sudah mempelajari bab kedua. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ke materi pembelajaran hari ini, nah terlebih dahulu kalian menyimak video yang akan Ibu tayangkan di dalam pembelajaran hari ini. Coba dulu kalian menyimak ya, anak-anak. Dalam agama Hindu, dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum kesucian yang disabdakan oleh Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Weda. Perbuatan dosa itu dapat terjadi pada kelahiran yang terdahulu maupun pada kelahiran sekarang. Dosa merupakan sebab utama kesengsaraan manusia yang tidak lepas dari siklus punarbawa atau lahir kembali. Dosa dijelaskan dalam agama Hindu sebagai kebodohan dan kegelapan pikiran yang menjadi penyebab karma buruk atau melakukan ketidakbenaran di dunia ini. Ulasan-ulasan mengenai penyebab dan jenis-jenis dosa banyak disebutkan dalam kitab suci Weda, Bhagavad Gita, dan Purana. Pengertian dosa dalam agama Hindu lebih condong memiliki makna sebagai karma buruk yang tidak lepas dari hukum karma, yakni hukum sebab akibat. Orang-orang yang telah memahami ajaran agama tentu berusaha agar terhindar dari perbuatan dosa. Akan tetapi, selama masih terikat oleh ikatan keduniawian, perbuatan dosa terkadang tidak bisa dihindari, baik disadari maupun tidak disadari. Mungkin timbul di benak kita sebagai umat Hindu, apakah ada istilah penebusan dan peleburan dosa, dan dengan jalan apa harus ditempuh? Dalam Bhagavad Gita, bab 4, sloka 36 menyatakan, sekalipun engkau adalah pendosa di antara orang yang paling berdosa, engkau akan melewati lautan dosa dengan perahu kebijaksanaan dan pengetahuan. Begitu pula dalam Rigveda Mandala 7, Sukta 89, Mantra 5 disebutkan, bila melalui kehendak pikiran, kami melanggar hukummu, sudilah engkau tidak menghukum kami. Berdasarkan kutipan Weda tersebut, maka dapat dijadikan jaminan bahwa Tuhan pun memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk melakukan pertobatan dari dosa yang diperbuat. Dalam Bhagavad Gita, bab 18, sloka 66 juga menjelaskan, orang-orang yang telah meninggalkan atau menyelesaikan semua swadharmanya dan datang memohon perlindungan kepada Brahman akan dibebaskan dari segala dosanya. Kitab Suci Weda tidak hanya menjelaskan tentang penebusan dosa, akan tetapi juga menjelaskan tentang jalan yang bisa ditempuh untuk bebas dari belenggu dosa dan bebas dari siklus reinkarnasi. Dalam literatur kitab Itihasa dan Purana juga banyak menceritakan penebusan dosa oleh manusia, bahkan asura dengan mengadakan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Kelahiran menjadi manusia sangatlah utama dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena hanya manusialah yang bisa membebaskan dirinya dari siklus reinkarnasi menuju tujuan agama Hindu yang tertinggi, yaitu moksha. Agama Hindu mengajarkan untuk mencapai moksha dapat dilakukan dengan 4 jalan atau cara sesuai kemampuannya, melalui bhakti, karma, jnana, dan raja yoga.
4 jalan itu dapat dicapai dengan cara melenyapkan kegelapan dalam pikiran dan menghilangkan ikatan dari unsur keduniawian melalui pengendalian diri tanpa mengharapkan hasil, melainkan hanya tertuju kepada Tuhan. Dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 34 menyebutkan, "Berpikirlah selalu tentangku, jadilah penyembahku, dengan menyerahkan diri sepenuhnya padaku, maka pasti engkau akan datang kepadaku." Setelah kalian menyimak video tersebut, apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Nah, semua itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang karma pala. Adapun kompetensi dasar dari materi tersebut yaitu menjabarkan konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Kalian dapat menjelaskan pengertian karma pala. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan konsep karma pala. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengertian surga loka dan neraka loka. Yang keempat, kalian bisa menyebutkan contoh-contoh karma pala. Sebagai bahan penilaian Ibu kepada kalian hari ini, Ibu akan mengambil penilaian dalam bentuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, yaitu membuat contoh dalam bentuk cerita tentang ajaran karma pala. Pengertian karma pala. Agama memberi tuntunan agar manusia bisa memanfaatkan hasil penemuan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan bersama. Walaupun sudah diberikan tuntunan dan masyarakat telah menciptakan hukum positif, penyalahgunaan teknologi masih selalu terjadi. Agama Hindu mengajarkan tentang karma pala. Karma adalah perbuatan, pala artinya hasil. Jadi, karma pala artinya hasil perbuatan. Karma pala disamakan artinya dengan rete atau hukum alam yang abadi. Hukum karma ini juga bersifat mutlak, berlaku kepada apa saja, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Konsep karma pala. Konsep sederhana dari hukum karma pala adalah jika kebaikan yang ditanam, maka kebaikan pula yang akan dinikmati. Begitu juga sebaliknya. Jika kejahatan yang diperbuat, maka malapetaka pula yang akan diterima. Dengan kata lain, mencuri satu pasti akan kehilangan dua. Membantu satu maka akan mendapatkan bantuan dua kali. Apabila kita dengan tulus membantu meringankan beban makhluk lain, sesungguhnya kita sudah dua kali
melakukan hal yang sama untuk diri kita sendiri. Adapun yang tidak terpikirkan dari hukum karma ini adalah kapan karma itu berbuah dan melalui tangan siapa buah itu akan dinikmati. Jika membantu si A, belum tentu bantuan akan datang dari si A. Pahala dari karma baik dapat berupa bantuan yang datang dari si B. Sedangkan waktu berbuahnya sama seperti menanam padi yang tidak dalam waktu sekejap bisa dipetik buahnya. Namun kita masih menunggu padi itu tumbuh, berbuah, dan masak. Itulah rahasia dari hukum karma pala. Pengertian surga loka dan neraka loka. Dalam agama Hindu, kelahiran orang berasal dari surga loka dapat dilihat dari ciri-cirinya seperti bayi yang baru lahir cantik atau tampan, sehat lengkap jasmani, lahir di keluarga terhormat, dan mampu secara ekonomi sehingga tidak kekurangan apapun yang disebut dengan surga juta. Bekas perbuatan baik disebut dengan subha karma wesana yang dapat mengantarkan roh masuk surga, dan bila lahir kembali disebut surga juta. Surga juta adalah kelahiran dari surga yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Sedangkan orang yang lahir dari neraka loka adalah kebalikan dari kelahiran surga loka yang disebut dengan neraka juta. Sebaliknya, bekas perbuatan buruk disebut dengan asubha karma wesana. Bila seseorang meninggal, asubha karma wesana mengantarkan rohnya menuju neraka. Jika lahir kembali disebut neraka juta. Contoh-contoh karma pala. 1. Ada bayi yang baru lahir, sudah cantik atau tampan, sehat, lengkap jasmani, lahir di keluarga terhormat, dan mampu secara ekonomis sehingga tidak kekurangan apapun. Dalam ajaran agama Hindu, mereka ini tergolong dalam kelompok yang terlahir dari alam yang disebut surga loka. Contoh yang kedua, di lain pihak ada bayi yang baru lahir kurang beruntung. Begitu lahir, kondisi fisiknya membuat kita sedih. Oleh karena itu, kecerdasan manusia tidak bisa memahami rahasia seperti ini. Maka, menurut kepercayaan Hindu, mereka yang baru lahir sudah menderita atau selalu susah sepanjang tahun, selalu dihinakan, dipercaya sebagai orang yang lahir dari alam neraka loka. Contoh yang ketiga, bagi mereka yang masuk dalam kelompok kurang beruntung ini, harus segera sadar dan bangkit untuk memperbaiki kualitas diri. Caranya dengan belajar Weda,
dan beramal agar keluar dari lingkaran neraka loka ini. Menyadari apa yang terjadi pada diri kita merupakan akibat dari buah karma sendiri adalah sikap yang baik. Hidup sebaiknya tetap bersyukur dan tidak menghujat apabila menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Seperti kata peribahasa, buruk rupa jangan cermin dibanting. Artinya, ketika bernasib buruk, maka segera perbaiki perbuatan. Perilaku kecewa dan mengeluh sangatlah salah. Seharusnya banyaklah berbuat baik, niscaya keberuntungan akan bisa didapat. Contoh yang keempat, tidak itu saja. Contoh lain adalah ada seorang bayi yang harus lahir tidak diharapkan oleh ibunya sendiri, lalu ditaruh di depan pintu rumah orang. Tragis dan memilukan sekali, tetapi hal ini ada dan terjadi di masyarakat. Fenomena atau rahasia ini tidak terpikirkan oleh akal. Maka ajaran agama Hindu memberikan jawaban bahwa itulah ciri-ciri orang yang lahir dari alam neraka loka. Mereka harus segera menyadari hal ini, lalu dengan cepat memperbaiki kualitas diri dengan cara segera belajar Weda dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kelima, semua orang tidak mampu memikirkan jawaban rahasia ini. Mengapa ada orang yang tetap miskin walaupun bekerja keras berhari-hari? Sementara itu, ada orang yang hidup makmur walaupun tidak bekerja berat. Dalam konsep Hindu, hal ini diyakini sebagai bentuk permainan hukum karma pala yang rahasia, ajaib, dan abadi, sehingga tak terpikirkan oleh akal. Hindu sangat menolak konsep nasib dan kehidupan umat manusia ditentukan oleh otoritas lain. Menurut Hindu, nasib dan kehidupan umat manusia ditentukan secara mutlak oleh karmanya sendiri. Lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Kompetensi dasarnya menjabarkan konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian karma pala. Yang kedua, mendeskripsikan konsep karma pala. Yang ketiga, menjelaskan pengertian surga loka dan neraka loka. Yang keempat, menyebutkan contoh-contoh karma pala. Dan materi pembelajaran hari ini yaitu tentang karma pala. Petunjuk pengerjaannya yaitu 1. Carilah di lingkungan sekitarmu contoh dari ajaran karma pala. Yang kedua,
Buatlah dalam bentuk cerita dari contoh ajaran karma pala yang kalian temukan. Yang ketiga, tentukanlah dari cerita tersebut apakah tergolong surga loka atau neraka loka. Yang keempat, jawablah pertanyaan berikut di bawah ini. Yang pertama, jelaskan pengertian karma pala. Yang kedua, menjelaskan perbedaan surga loka dan neraka loka. Soal yang kelima, buatlah kesimpulan dari cerita karma pala tersebut. Dan kalau kalian belum paham dan mengerti, kalian bisa menanyakan kepada ibu di WA grup yang sudah disediakan. Dan jangan lupa tugas LKPD ini kalian kumpulkan lewat grup WA yang sudah ada dan kalian tinggal mengumpulkannya lewat grup tersebut. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang karma pala adalah dalam agama Hindu mengajarkan tentang konsep karma pala. Karma adalah perbuatan, pala artinya hasil. Jadi karma pala artinya hasil perbuatan. Karma pala disamakan artinya dengan rete atau hukum alam yang abadi. Hukum karma ini juga bersifat mutlak, berlaku kepada apa saja, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Adapun konsep sederhana dari hukum karma pala adalah jika kebaikan yang ditanam, maka kebaikan pula yang akan dinikmati. Begitu juga sebaliknya. Jika kejahatan yang diperbuat, maka malapetaka pula yang akan diterima. Dengan kata lain, mencuri satu pasti akan kehilangan dua. Membantu satu, maka akan mendapatkan bantuan dua kali. Adapun yang tak terpikirkan dari hukum karma ini adalah kapan karma itu berbuah dan melalui tangan siapa buah itu akan dinikmati. Jika membantu si A, belum tentu bantuan akan datang dari si A. Pahala dari karma baik dapat berupa bantuan yang datang dari si B. Sedangkan waktu berbuahnya sama seperti menanam padi yang tidak dalam waktu sekejap bisa dipetik buahnya. Namun kita masih menunggu padi itu tumbuh, berbuah, dan masak. Itulah dari rahasia hukum karma pala. Adapun pengertian dari surga loka dan neraka loka adalah di dalam Weda selalu disebutkan tentang keberadaan alam yang ada di planet lain sebagai alam surga dan alam neraka. Alam surga adalah tempat para dewa dan roh-roh suci yang karmanya baik ketika masih hidup di alam manusia. Dalam kitab Purana
alam surga itu digambarkan sebagai kondisi yang sangat baik, indah, damai, dan penuh kebahagiaan. Karena waktunya harus terlahir kembali, maka roh yang terlahir dari alam surga ini akan mengambil bentuk tubuh yang lebih baik, mungkin lebih cantik atau tampan, lebih pintar, dan terlahir di keluarga terhormat dan berkecukupan. Sementara alam neraka yang disebut sebagai neraka loka adalah alam para buta yang keadaannya buruk dan penuh sesak dengan roh orang-orang jahat. Adapun contoh-contoh dari karma pala itu sendiri adalah dapat kita lihat dari kelahiran seorang bayi yang sudah cantik atau tampan, sehat lengkap jasmani, lahir di keluarga terhormat dan mampu secara ekonomis, sehingga tidak kekurangan apapun. Dalam ajaran agama Hindu, mereka ini tergolong dalam kelompok yang terakhir dari alam yang disebut surga loka. Contoh yang kedua, di lain pihak ada bayi yang baru lahir kurang beruntung. Begitu lahir, kondisi fisiknya membuat kita sedih. Oleh karena itu, kecerdasan manusia tidak bisa memahami rahasia seperti ini. Maka, menurut kepercayaan Hindu, mereka yang baru lahir sudah menderita atau selalu susah sepanjang tahun, selalu dihinakan, dipercaya sebagai orang yang lahir dari alam neraka loka. Demikian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang karma pala yang telah Ibu jabarkan dengan baik dan Ibu jelaskan kepada kalian. Ibu harapkan kalian dapat paham dan dimengerti. Setelah kalian menyimak kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini tentang karma pala, kalian jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya pada buku siswa tentang jenis-jenis karma pala. Nah, anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kalian jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker setiap keluar rumah, serta menghindari kerumunan atau berkumpul dengan banyak orang, dan ikuti selalu